Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah di 16 Ramadan 1446 Hijriah. Di masjid-masjid tertentu 16 Ramadan itu ditandai pas witirnya nanti ada kunutnya. Jadi mulai 16 ke atas ada kunutnya. Masjid kita ini masjid yang mengikuti imam tarawehnya. Imam tarawehnya mau kunut, monggo. Tidak kunut, monggo juga. Dan itu hukumnya sunnah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita cerita tentang judulnya gagal miskin. Kalau kita kan gagal kayo. Nah, yang sahabat Rasulullah yang ini nih gagal miskin. Beliau sabakunal awwalun. 10 sahabat pertama yang masuk Islam. Beliau juga dijamin masuk surga lewat lisan baginda Rasulullah. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini awalnya mengikuti Rasulullah dari Mekah. Di Mekah dia memang sudah kaya. Tatkala Rasulullah ditekan dan tidak bisa bergerak lagi, diembargo ekonominya, dibatasi ruang geraknya, maka diputuskanlah untuk hijrah. Setelah itu Abdurrahman juga ikut hijrah, tapi ditahan oleh orang Mekah. Kata orang Mekah, tidak baca asairah beges. Kau di sini dulu bekolor baik, kinilah kayo kau. Nak asal hijrah. Sekarang kau dah usah hijrah, kami angkat kau kepala suku. Atau kau hijrah, bekolor baik. Apa yang diambil oleh Abdurrahman Auf, dia hijrah dengan meninggalkan total kekayaannya. Tidak dibawa. Hijrah. Jangan dibayangkan Pak Bu, kita tidak terbayang. Kita di duit 5.000 bailang, itu setengah hari. Pakai minum Paramek segala. Ngapa? Pening pala aku. Ngapa? Duit 5.000 hilang. Pindah ke Madinah, hijrah. Orang Madinah tuh Pak, dari dulu sampai sekarang, memang tipikalnya beda dengan orang Mekah. Ramah-ramah, baik-baik. Nah orang muhajirin, yang pendatang, diterima oleh Ansor, penduduk menetap, itu ditawari. Kalau yang datang tuh tidak bawa bini, ditawari, pilih orang Madinah ini, orang Yasrib waktu itu, nak bini yang model mana? Nak yang hitam kurus, hitam gemuk, putih langsing atau putih gemuk, ado galo. Yang tidak ada kuning langsat. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga ditawarkan. Kami tahu kau ini kayo dari dulu. Nah sekarang ambil kebun kami sebidang. Atau kena rumah ambil rumah.
Kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Lah jadi kendak kau apa? Tunjuk jambo di mata sampai menggalih. Pacak bahasa Minang, Abdurrahman. Di mana tempat saya berdagang? Lah ditunjuk. Ujungku ada pasar Pagarewa, siku ada Penerama. Ujung sana ada pasar pagi, Bentiring. Sana lagi dekat laut ada pasar TPI. Dia dari satu tempat ke tempat lain, beli kambing di tempat ini, jual di tempat itu. Beli di sini betul. 3 bulan jadi orang terkaya nomor 10 di Madinah. Setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Luar biasa. Suatu hari Rasul mengatakan bahwa orang yang miskin itu tidak ada hisapnya. Apa yang dihisap orang miskin? Nah, orang kaya tuh lama nanti menghisap hartanya. Abdurrahman bin Auf berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti Mus'ab bin Umair. Kita sudah ceritakan Mus'ab minggu lalu. Mus'ab bin Umair itu untuk kain kafannya tidak cukup. Itu saking kesaronya. Akhirnya ada caro dia buang ke kainnya, dia borong segala kurma. Dia belinya harga kurma dengan harga normal, masukkannya ke dalam gudang. Dibiarkannya kurma itu busuk. Akhirnya hartanya menipis. Alhamdulillah. Belum sampai seminggu datang utusan dari Yaman. Minta ada tak orang yang jual kurma busuk. Nah agak banyak. Dibeli dengan harga 10 kali lipat. Karena rajonya itu sakit. Satu-satu obatnya itu kurma busuk nak banyak. Orang tunjuk Abdurrahman bin Auf itulah yang punya. Naik 10 kali lipat harganya. Jadi kalau orang yang ditakdirkan kaya itu tidak akan miskin ya. Memang ditakdirkan oleh Allah kaya. Nah kita ini ditakdirkan mengikuti peti pera. Terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan. Sedang-sedang saja. Itu kita nih. Nah ditotalkan kekayaan Abdurrahman bin Auf ini 72 triliun. Lebih kaya dari orang terkaya sekarang Elon Musk namanya. Elon Musk ini itu pengusaha ruang angkasa. Total kayanya 6.400 triliun. Nah, Abdurrahman bin Auf 72 triliun waktu itu. Jadi kayanya. Nah, sebagai sahabat Nabi, kaya di dunia, kaya di akhirat dan dijamin masuk surga, itulah yang diharapkan. Jadi kita ini kaya tidak, jaminan masuk surga juga tidak ada. Apa yang bisa kita harapkan? Yang kita harapkan adalah lewat fadilah amal di bulan Ramadan ini, lewat bagaimana kita memfokuskan lebih giat beribadah. Tidak mesti kita tingkat mesti datar aja. Pokoknya terus aja tarawih. Lalu dengan zakat kita keluarkan. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah terkait dengan itu tidak perlu kita khawatirkan. Ini kewajiban bagi kita. Saya terbaca di Kepahyang, ketetapan MUI Kepahyang, zakat fitrahnya itu 11 canting per orang. Nah di kita nih 10 canting. Saya tanya, ngapa model itu? Coba Ustaz baca-baca lagi gitu. Nah dibaca-baca lagi, ada hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri an zakan wal unsa wal haru wal mamlu. So'an min tamrin wa so'an min sa'ir. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah atas laki-laki dan perempuan, atas orang merdeka dan budak. Takarannya so'an min tamrin wa so'an min sa'ir. 1 sok tamar kurma, 1 sok gandum. 1 sok itu 4 mud.
Satu mut tuh segini. Tidak mungkin pacak dikikis kalau segini. Pasti kan merunjung segini nih. 4 kali gini nih, baru satu soknya. Aman ditimbang kurma dengan gandum itu beda dia. Maka dikalkulasikan 3 kilogram. Nah yang kita kan 2,5 kilogram. Sah dah zakat dengan 10 canting atau 2,5 kilogram? Sah, tapi itu bekikis nian. Nah, kalau kita ambil 11 canting, kalau ada lebihnya tidak banyaknya, tapi yang jelas tidak kurang. Macam mana kalau dengan duit, Pak Ustadz? Kalau duit kan sudah standarkan dengan nilai harga beras di pasar 45, 40, 35. Kalau kita makan beras yang harga 35, bayar 40. Tidak akan kurang itu. Atau kita bayar 35. Ngapa 35? Anggaplah yang 5.000 itu sedekah. Kalau misal 35, kita bayar 40. Gitu. Kalau dengan duit. Gitu. Tapi dibayar sejumlah itu juga ketetapan yang sah. Jadi kalau bayar dengan beras, disarankan jangan 10 canting, tapi lebihkanlah secanting 11 canting. Kalau ada lebihnya, sedekah bagi kita. Sebab harta yang kita punya itu hanya setahun diminta per orang dikeluarkan 3 kilogram atau 2,5 kilogram. Dari 12 bulan hanya itu yang kita keluarkan, dan itu pun bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, untuk semua, untuk kebersihan kita. Nah, yang zakat mal timbangannya senilai emas. Emas sekarang tuh harganya sekitar 1.600.000. Perkaliannya 85. Nisabnya 85 gram. 85 gram kali 1.600.000 itu 136 juta. Punya gaji 136 juta setahun, keluarkan zakat malnya. Kalau dibagi 12 bulan, 136 juta dibagi 12, itu sekitar 11.333.333 rupiah. Kalau tidak percaya, cek di kalkulatornya. Karena aku hafal tuh aku lah ngecek, bukan aku pintar bagi, enggak. Nah, mudah-mudahan kita yang tidak seujung kukunya Abdurrahman bin Auf, tapi kita ingin seperti orang-orang pada zaman Nabi yang begitu mulia kedudukannya di mata Allah, dan mulia juga kedudukan kita sesama manusia. Tujuan puasa, tujuan zakat, tujuan dari kita sholat itu mengacu kepada ayat Allah. Dan ayat Allah itu puncak nih di surat Al-Kahfi ayat 19. Dicetak merah tulisannya wal yatalattaf. Artinya hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Artinya ketika kita keluar Ramadan hati masih busuk, mulut masih keji, dipertanyakan Ramadan kita. Untuk apa tua umur kalau hati busuk? Untuk apa tua panjang hidup kalau busuk pikiran, busuk hati? Puasa mengerem itu semuanya. Mudah-mudahan Masjid Taqwa dengan kepengurusan yang masih sangat muda belia, bukan saja pembangunan fisiknya yang terbangun, tapi juga pembangunan psikisnya lewat pengajian dan lewat bagaimana kita berimpak, bersedekah terus dipancing sehingga masjid ini tertata dengan rapi, menjadi keberkahan bagi kita semua. Insyaallah. Makasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.